Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Jendela Iwo. Kepada sahabat Jendela Iwo dimanapun berada, kali ini ya podcast Jendela Iwo kedatangan tamu dari LPK Bos Korea. Ya, LPK Bos Korea. Nah, ya kita ketahui bersama teman-teman, Indramayu ya khususnya kali ini per hari ini sangat diminati sekali tuh tujuan-tujuan pekerjaan di luar negeri kan marak ya, ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, Taiwan, Saudi ya kan. Sebelumnya pada podcast sebelumnya kita kedatangan tamu dari LPK Jepang. Nah kali ini ada LPK Korea kan gitu ya. Tentu mereka memiliki tujuan tersendiri gitu ya. Kenapa sih harus ke Korea, teman-teman? Nah, langsung saja kita tanyakan nih sama Kang Khairun Najib selaku owner dari LPK Bos Korea. Selamat datang Kang Najib. Selamat datang. Oh, siap. Sehat Mas. Siap. Terima kasih Kang Najib sudah datang di podcast Jendela Iwo. Sama-sama. Kang Najib, kita berbincang-bincang nih terkait dengan LPK Bos Korea. Nah, LPK Bos Korea itu LPK apa gitu ya? Maksudnya kalau dari namanya sudah ada ya kan identitasnya Korea gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di situ ya kan? Di dalamnya ngapain aja? Mungkin bisa dijelaskan sama Kang Najib. Oke, siap. Baik. Terima kasih waktunya diberi kesempatan untuk bisa hadir di podcast Jendela Iwo. Jendela Iwo. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Khairun Najib dari Indramayu asli dan juga boleh bisa dipanggil kesehariannya itu dengan nama Najib. Najib, Kang Najib. Oke. Dalam kesempatan ini saya sebagai perwakilan dari founder LPK Bos Korea. Dan memang kebetulan di Indramayu ini sebagai cabang. Oh, cabang. Betul, sebagai cabang dan juga sebagai pelopor juga yang ada di Indramayu gitu kan. Salah satunya untuk membuka LPK Bos Korea sendiri. Pusatnya di mana? Pusatnya bertempat di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Betul. Udah punya ada berapa cabang tuh LPK Bos Korea? Bos Korea sendiri lumayan banyak Mas. Dari beberapa kabupaten itu sudah tersebar banyak. Salah satunya di Indramayu dan juga di Pekalongan juga ada. Mungkin dalam setiap kabupaten targetnya itu memang ada LPK Bos Korea. Cuman untuk saat ini ada sekitar 8 kurang lebihnya. 8 LPK dari seluruh kabupaten Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Bisa dijelaskan gitu Kang Najib LPK Bos Korea yang ada di Indramayu gitu, alamat, lokasinya, terus kegiatannya apa saja gitu. Siap. Jadi LPK Bos Korea ini bertempat di titik kota ya, titik tengah Indramayu. Dulu kita membuka awal itu di wilayah Tugdana. Nah, kebetulan pada akhirnya kita bergeser ke tengah kota sebagai supaya bisa diakses gampang oleh seluruh masyarakat Indramayu khususnya gitu kan, seperti itu. LPK Bos Korea berdiri itu tahun 2020. 2020. 2020 Sudah hampir 5 tahun berarti ya sampai sekarang. kurang lebih 5 tahunan. Nah, ketika merambah beberapa titik-titik di kabupaten, akhirnya titik temulah di Indramayu juga untuk bisa bermitra membuka cabang di Indramayu. Nah, bertepatan di tahun 2024 kemarin di bulan September awal mula. Mungkin karena kita bergaulnya di lapangan, jadi ketemu dari beberapa orang. Nah, akhirnya bertemulah dengan founder LPK Bos Korea ini dan mempunyai kecocokan visi misinya gitu kan. Akhirnya kita membantu juga dari pihak LPK dan juga khususnya untuk masyarakat di Indramayu juga untuk bisa memudahkan atau bisa kita membantu mewadahi
bagi teman-teman anak-anak muda yang untuk bisa berangkat ke luar negeri, salah satu khususnya itu di Korea Selatan. Seperti itu Mas, kurang lebihnya. Kalau pelatihannya apa aja sih yang ada di sana? Basic pelatihan kita standar ya Mas ya, artinya standar kita dari pemerintah sesuai dengan silabus juga gitu kan, dari mulai pembelajaran dasar sampai pembelajaran basic, angle, kosakata, seperti itu Mas. Ini kalau Korea itu kan tujuannya. Ini maksudnya Koreanya Korea apa sih Kang kalau boleh tahu? Apakah sampai ke Korea Utara juga gitu atau Korea Selatan saja yang ada pelatihan di sini nanti? Betul. Jadi memang banyak sih dari beberapa kalangan masyarakat gitu kan menanyakan hal serupa gitu kan. Kenapa kok Korea Utara tidak membuka juga gitu kan? Jadi memang di Korea Utara sendiri kan tidak banyak atau mungkin bisa dibilang tidak ada ya untuk membuka pekerja-pekerja dari luar negeri TKA gitu kan. Kalau Korea Selatan memang dari dulu sudah ada, dan juga tiap tahunnya itu kan program-program dari pemerintah Korea Selatan atau pabrik-pabrik industri di Korea Selatan juga banyak gitu Mas. Maka itulah kenapa di Korea Selatan sendiri sangat benar-benar apa ya namanya itu profesional. Artinya dalam profesional itu tanggung jawabnya dia ke hak-hak TKI itu benar-benar sesuai apa yang disepakati waktu awal gitu. Salah satunya adalah UMR yang cukup lumayan tinggi. UMR di sana itu kan kurang lebih 23, sekian, hampir 24 juta UMR-nya saja kalau dirupiahkan. Belum lagi lembur gitu kan, belum lagi insentif, itu bisa mencapai 40 sampai 50 juta dalam satu bulannya. Gitu. Sebelum ke sana ke gaji ya kan ya, itu kan upah ya. Itu kalau LPK-nya Kang Najib itu biasanya akan tujuan pekerjaannya seperti apa aja? Tujuan pekerja kita kan mewadahi kelembagaan, artinya lembaga pendidikan khusus gitu kan. Jadi kita mempelajari basic-basic dasar apa sih yang dibutuhkan oleh industri di sana gitu kan, SDM di sana gitu kan. Salah satunya adalah pembelajaran bahasa dari dasar sampai juga menengah atau layak lah gitu kan, dan juga budaya juga. Budaya juga ya? Harus itu, karena ketika kita ke negara orang, kita harus memahami sosialnya seperti apa, budayanya seperti apa gitu kan, supaya kita bisa menyatu di sana. Maka itulah dasar pendidikan kita yang terapkan, kedisiplinan juga seperti itu. Jadi industri di sana berupa-rupa ya? Berupa-rupa Mas. Tapi itu ketika sebelum diberangkatkan ke sana, seperti siswa yang namanya siswa ya? Siswa. Nah, siswa seperti sebelum diberangkatkan ke sana itu apa aja sih yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu Kang? Salah satunya mungkin mental ya Mas ya. Karena yang paling kuat itu harus mental kita tanamkan dulu. Mentalnya benar-benar harus kuat. Satu, yang kedua adalah keniatannya. Keniatan, yang ketiga adalah yaitu tadi bekal. Bekal itu dari mulai dasar pendidikan, bahasa, budayanya juga harus kita isi untuk supaya lebih sampai sana itu benar-benar sudah siap. Kalau ini sih Kang, apakah langsung berangkat atau nanti kita ada proses yang si siswa ini harus misalkan ditempatkan di mana dulu, atau seperti apa Kang prosesnya kan? Karena kan ada LPK tuh harus ditampung dulu baru berangkat. Ke PT dulu ya kan, dari LPK ke PT lalu diberangkatkan, atau mekanismenya sama seperti itu atau enggak ya kalau Korea Kang? Kalau Korea itu kan ada macam-macam Mas ya. Jadi setiap negara itu juga ada macam-macam. Khusus Korea ini kita hanya membawa program G2G, artinya itu pemerintah tuh pemerintah. Jadi ketika berproses lanjutan itu kita harus mengikuti instruksi atau informasi dari BNP 2MI seperti itu. Dan ketika nanti tahapannya, ketika pembelajaran selesai ada informasi untuk ujian, itu harus mengikuti siswa dan mendaftarkan ujian. Tahapannya seperti itu. Ketika lulus ujian barulah berproses untuk
Berarti kalau LPK Bos Korea ini sudah terdaftar di BP2MI ya berarti ya Kang ya? Sudah. Berarti legalitasnya ada ya Pasti. Kang ya? Ada nggak sih Kang di sini LPK di Indramayu yang contohnya untuk Korea aja ya gitu Ya, ya, ya. yang tidak berlegalitas gitu? Mungkin itu instansi terkait yang tahu gitu kan. Oh, iya. Tapi harapan kita untuk lembaga-lembaga yang sekiranya memang tujuannya untuk bisa memadahi, memfasilitasi, ya seperti itu tadi, tempuhlah legalitasnya gitu kan, supaya kita juga aman gitu kan, seperti itu. Kak, kalau siswanya sudah ada berapa sekarang di Bos Korea Kang? Kalau keseluruhan di tahun 2024-2025, angkatan 2024-2025 itu kurang lebih 100. Kalau di Indramayu kisaran 30, Mas. Khusus Indramayu 30 orang. 30. Itu biasanya kalau belajar di situ berapa lama, Kang? Kisaran waktu pembelajaran 3 sampai dengan 4 bulan. 3 sampai 4 bulan itu belajar bahasa dan budaya Belajar bahasa dan gitu ya. budaya. Belajar bahasa dan budaya. Kalau berarti ini hitungannya kalau LPK Korea ini per tahun diberangkatkannya ini per tahun atau ada waktu-waktu tertentu gitu, bisa per 6 bulan sekali atau bagaimana Kang? Ya, Korea sendiri mengeluarkan sistem ujian itu atau pemberangkatan 1 tahun sekali adanya. Oh, Mas. berarti Betul. berarti ini siswa berarti di ini dulu ya, berarti siswa untuk ke Korea ini menurut saya kan Ya. belajar bahasa dulu, ditumpuk gitu ya, artinya maksudnya setelah lulus 4 bulan ayo Ya. yang selanjutnya gitu ya. Ya. Lulus 4 bulan ayo selanjutnya, baru ketika terkumpul ketika mau diujikan semua diberangkatkan gitu untuk ujian, begitu kan? Iya, betul. Mekanismenya Didaftarkan. didaftarkan. Betul. Kalau presentasi kelulusannya kan Presentasi kelulusannya itu kan ada standar KKM ya, namanya KKM Mas. Dari BNP2MI itu ada standar KKM. Nah itu kan tiap tahun itu berubah-berubah. Nah untuk tahun sekarang itu untuk sektor manufaktur itu 92,5 KKM-nya. Jadi ketika ujian melebihi itu atau rata-rata di angka 92,5 itu masuk lulus ujiannya. Ketika di bawah itu dia tidak akan bisa lulus. Kalau siswa yang di bawah Bos Korea 100% lulus semua atau gimana Wah, Kang? pasti kita menjanjikan untuk bisa lulus 1 kali ujian, karena slogan kita itu lulus satu kali ujian. Ya. Gitu. Karena ini kan sudah berdiri selama kurang lebih 5 tahun ya. Betul. Bos Korea di Indramayu Kang ya. Enggak, kalau di Indramayu baru 1 tahun kurang. Oh, Kalau pusatnya dari 2020. oh kalau pusatnya dari tahun 2020 ya, di Jawa Tengah ya Kang ya. Kalau yang di Indramayu berarti sudah pernah menerbangkan Kang? Belum, karena baru mau mengikuti di ujian di tahun ini. Oh, Karena 2024 itu ada pengunduran. Oh, pengunduran Iya, di 2025. dari pemerintahannya. Akhirnya diundurkan di pertengahan 2025 ini. Oke, iya ke belakang. Tapi Kang kalau dari kantor pusat nih, tentunya kan nggak mungkin dong buka cabang tapi tidak tahu testimoni dari sana seperti apa gitu ya. Biasanya sih orang-orang yang di Korea atau dari kantor pusat yang sudah pernah memberangkatkan ya Kang ya. Nah mereka tuh apa sih testimoninya gitu Kang, sehingga bisa memotivasi gitu ya orang mau berangkat ke Korea. Di LPK Bos Korea Pusat sendiri itu kan berdiri 2020. Nah itu kan di tahun 2023 kemarin itu sudah memberangkatkan beberapa lulusan jebolan dari LPK Bos Korea, dan ketika sudah terbang ke sana dan juga sudah balik, ada yang sudah balik, ada yang masih lanjut kontrak gitu kan. Alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Artinya tujuan utama anak-anak berangkat ke luar negeri itu kan salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian ya. Iya betul. Nah salah satunya itu. Nah, jadi sudah banyak lulusan kita LPK Bos Korea itu sudah menjadi sukses ketika pulang ke Indonesia sendiri. Pulang ke Indonesia. Karena gini Mas, misi saya itu kan ketika kita menampung siswa ini itu harus ada goalnya gitu loh. Iya betul. Jadi maka saya tekankan ketika kamu berangkat ke sana itu harus ada goalnya. Goalnya apa? Ketika pulang dari Koreanya sendiri, kalian itu jangan mikir untuk pulang lagi, tapi gimana caranya bisa membuka usaha di daerah sendiri, seperti itu Mas. Iya. Jadi ditekankannya seperti itu. Itu salah satu adalah goalnya yang harus dicapai, target mereka.
Oke Kang, nah tadi sempat disampaikan ya Kang ya, ada gajinya sampai sekian puluh juta gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan Kang? Mungkin Kang pernah nanya-nanya nggak, misalkan ke Jepang berapa, ke Taiwan berapa, ke Korea berapa gitu. Apakah penggajiannya sama atau apa namanya berbeda gitu? Kalau di Korea itu lebih wow gitu untuk pengupahannya atau gimana Kang sebenarnya? Ya, setahu saya di negara-negara masing-masing itu kan mempunyai standar UMR ya. Iya. Standar UMR-nya masing-masing. Nah, kalau di Asia sendiri mungkin pembandingnya itu antara Jepang dan Korea ya, yang sangat signifikan. Tapi untuk grade-nya itu UMR yang paling tinggi itu adalah Korea. Korea Iya. ya, jadi pantas lah banyak Ya, yang setahu saya ya, untuk Jepang itu saat ini itu tidak lebih dari 20 kurang, di bawah 20. Ya, kalau Korea Selatan sendiri itu minimal UMR aja udah segitu gitu loh. Iya iya. Iya. Hanya dia di atas lah grade-nya gitu. Karena memang prosesnya juga Sangat luar biasa sangat menunggunya gitu ya. Betul. Itu sangat luar biasa juga menunggunya. Kalau di Jepang kan kalau dia lulus apa sih namanya tes ya, apa sih namanya apa gitu ya, dia diberangkatkan gitu ya. Nah kalau pembiayaan tersendiri kan kalau di Bos Korea nih ada biayanya nggak sih kalau mau ke sana ke Jepang gitu? Kalau untuk pendidikan sendiri kita ada ya standar pembiayaan, dan kita alhamdulillah mungkin bisa dibandingkan dengan LPK lainnya gitu kan, untuk yang khususnya untuk Korea gitu kan. Dan ya kurang lebih di angka 4, sekian juta gitu kan untuk pembbiayaan pembelajarannya saja, bahasa dan budaya ya kan betul, ya seperti itu selama 3 sampai dengan 4 bulan. Dan itu kita jamin lulus 1 kali ujian gitu kan. 1 kali ujian luar dan biasa. ketika tidak lulus kita bisa mengulang lagi, bisa mengulang gratis Mas. Oh gratis ngulangnya. Iya, seperti itu. Tapi ada Dan juga nggak kan? maaf saya potong, kita ada 2 opsi ya. Kita di sini benar-benar harus transparan Mas. Saya mengutamakan itu transparansi dari terkait dengan pembiayaan, administrasi segala macam. Nah kita ada 2 opsi. Yang satu itu mandiri yang tadi saya sebutkan, dan kita juga memfasilitasi adanya program dana talangan. Gitu. Oh ada dana talangan juga. Kita bantu ketika para masyarakat atau teman-teman gitu kan, anak-anak muda khususnya Indramayu, ketika keluh kesahnya pengen berangkat ke luar negeri tapi tidak mempunyai keterbatasan dengan biaya gitu. Nah insya Allah kita bisa bantu untuk pembiayaan dana talangan untuk proses pemberangkatannya. Bukan untuk pendidikannya, tapi proses pemberangkatannya. Ditalangi gitu ya? Ditalangi gitu kan. Karena kalau sampai biaya berangkat itu kan itu untuk biaya apa aja Kang? Contohnya apa, buat pesawat atau paspor atau apa? Semuanya, segala kepengurusan setelah mulai tahapan ujian, kepengurusan dokumen, segala macam gitu kan, dan juga pengurusan paspor, tiket pesawat, ya. Terus ada bekal juga. Ada bekal juga ada untuk juga. Di sana ya? Iya, karena kan ketika nyampe sana kan belum mempunyai pegangan apa-apa kan pastinya kan. Betul, betul. Nah kita bekalin untuk dalam waktu 1 bulan gitu. Oke. Nah teman-teman tadi sudah disampaikan tuh sama Kang Najib dari proses keberangkatan, LPK, legalitas gitu ya, sudah disampaikan tuh. Jadi LPK Bos Korea ini sudah terpercaya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini Kang Najib, artinya kan sekarang nih ada momentum kelulusan anak sekolah Kang Najib, anak SMK, SMA gitu ya. Biasanya kan mereka ada yang mau cari kerja kan gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Kang Najib untuk disampaikan ke mereka tips ya kan untuk mencari pekerjaan atau tips mau berangkat ke Korea kali, atau ada yang mau kayak gitu. Iya. Nah, bisa disampaikan ya Kang Najib? Ya, pastinya sangat luar biasa ya Mas. Oke. Teman-teman semuanya, anak-anak muda khususnya warga Indramayu, kita sebagai lembaga pendidikan khusus LPK Bos Korea untuk sebagai jembatan atau kita mewadahi barangkali teman-teman yang ingin mempunyai niatan pengen sukses, tentunya
punya niatan ke luar negeri, percayakan ke kita, kita bantu, kita dampingi untuk pembelajaran mulai dari amatir sampai jadi mahir. Dan kita LPK Bos Korea menjanjikan 1 kali lulus ujian gitu. Ya kita nanti bisa dilihat lah track recordnya seperti apa, silakan ada di website LPK Bos Korea, ada sosmed juga, dan kita sudah lama berkecimpung di LPK Bos Korea, khususnya tahun ini di Indramayu. Ayo mari teman-teman untuk bisa masuk dan gabung ngikuti kelas di LPK Bos Korea. Kang, cerita suksesnya kan tadi memang awal ya, di sini ada baru belum memberangkatkan gitu ya. Tapi kalau yang sudah diberangkatkan sudah ada nih. Tapi sih ada satu pertanyaan tadi Kang, kira-kira apakah biasanya orang kalau buka LPK itu pendirinya itu ex dari luar negeri, bekerja di luar negeri gitu ya. Kalau di LPK Bos Korea sendiri gimana Kang? Ya, jadi founder kita LPK Bos Korea itu apa yang disampaikan Mas Taufik itu tepat sekali. Dia ex Korea. Ex Korea. Betul, ex Korea, mempunyai apa ya, goals tadi yang saya sampaikan di awal itu. Ketika berangkat ke Korea itu, ke luar negeri itu untuk bekerja harus ada goalsnya. Nah, dia goalsnya itu berkeinginan karena ngerasa dianya waktu mau berangkat itu susah payah gitu kan. Betul. Nah, akhirnya dari dasar itulah dia balik dari Korea, punya inisiatif untuk mendirikan LPK ini, mewadahi bagi teman-teman yang sekiranya benar-benar pengen sukses, untuk benar-benar menjadi bos gitu kan. Iya, bos. Iya. Oh iya, oh ternyata itu ya, Bos Korea. Nah, pulang dan juga jadi bos. Founder kita itu ada suatu apa ya, wadah untuk bagi ex siswanya yang sudah berangkat ke Korea, ketika balik ke daerahnya masing-masing, itu dia ada suatu wadah namanya Bose. Jadi dia itu mewadahi, nanti barangkali teman-teman mempunyai karya atau mempunyai keinginan untuk usaha mandiri, diwadahi itu. Nanti dibimbing, dikasih edukasi, pembekalan, gimana sih caranya supaya bisa mendirikan usaha. Usaha mandiri itu seperti apa aja ya Kang? Ya mungkin salah satunya tadi membuka LPK atau pemberdayaan SDA di tempatnya gitu kan. Apa dasar pengalaman dari sana gitu kan, ketika di sananya masuk ke pengolahan pabrik pengepakan ikan atau segala macam. Nah itu kan ada pengalaman dari sana lalu diterapkan di sini ya kan ya. Harapan kita juga seperti itu sih Mas, artinya teman-teman di Indramayu yang ketika nanti berangkat ke Korea, ketika balik itu pengalaman itulah yang harus bisa diterapkan di sini gitu kan, seperti itu. Baik, para pemirsa, sahabat Jendela Iwo dimanapun berada, tadi Kang Najib sudah menyampaikan tuh, artinya ketika berangkat ke Korea itu kalau bisa dijadikan batu loncatan saja. Betul. Karena kalau kita mengacu di Korea saja ya kan, misalnya usia kita ini makin lama makin ini ya Kang ya, terus juga kan gimana nanti dengan rumah tangga gitu kan, kalau kita pribadikan ya kelamaan di sana masa kan depannya punya, gitu kan. Iya, anak istri. Jadi tadi tuh di LPK Bos Korea itu nanti ada pelatihan lagi ketika udah sampai ke Indonesia ya, ada komunitasnya. Di komunitas itu nanti diberikan pengarahan gitu ya, bagaimana membuka usaha. Betul. Atau mau membuka LPK lagi. Betul. Kan gitu ya. Nah, pengalaman ketika di Korea itu nanti teman-teman bisa terapkan tuh di Indonesia. Betul. Kan gitu. Jadi itu bisa menjadi usaha lanjutan. Betul gitu. Sekali. Selain udah pulang di rumah pegang uang gitu kan ya, kita buka usaha gitu ya. Janganlah dipoya-poya gitu jadi entrepreneur gitu ya. Betul, kan ya, jadi entrepreneur. Baik Kang, kita sudah ada di penghujung acara nih Kang Najib. Mungkin bisa memberikan motivasi atau closing statement lah untuk para pemirsa di rumah, atau ingin mempromosikan LPK Bos Korea nih ke para penonton. Silakan Kang. Oke, pesan saya sih nggak banyak ya Mas ya. Untuk teman-teman anak muda harus mempunyai target.
Yang satu itu target. Yang kedua harus mempunyai mentality yang sangat bagus dan juga kuat. Terus yang ketiga apa ya? Hidup itu harus mempunyai tujuan. Maka apa tujuan kita, kejarlah sampai tujuan itu kita dapat. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan apalagi minder. Harus benar-benar fight. Gitu Fight kan. gitu kan. Oke, mungkin itu aja, Mas. Oke, terima kasih banyak Kang Najib. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat menginspirasi sekali teman-teman untuk calon tenaga kerja atau teman-teman kita, adik-adik kita yang baru lulus sekolah gitu ya, tingkat menengah atas dan setaranya gitu, bisa nih datang nanti ke LPK Bos Korea, ingin berlatih bahasa maupun budaya, atau nanti bisa difasilitasin tuh sama LPK Bos Korea untuk mengikuti ujian di BP2MI tadi tuh. Kalau beruntung ya kan, tadi tuh udah disampaikan, alhamdulillah 100% sekali ujian langsung lulus di LPK Bos Korea gitu. Jangan khawatir dan jangan ragu nih kepada sahabat-sahabat Jendela Iwo di rumah. Baik, Jendela Iwo, saring, sharing, stop hoax.